kekeluargaan secara kekeluargaan. Terus kalau memang misalnya nggak bisa dipertahankan karena satu sebab yang syar'i, itu kan ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita dalam hidup kan pasti ada masalah ya. Jadi kalau ditanya sikap, kita tuh kalau dengar berita baik ya kita bersyukur. Kalau dengar berita buruk ya kita bersabar ya. Dengan kalimat-kalimat yang juga diajari. Misalnya kalau senang kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau lagi dapat nikmat. Tapi kalau lagi dapat ujian, keadaan yang buruk, kita bisa bilang alhamdulillah juga, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Apalagi dilanjutin dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena siapapun tahu pasti ini adalah bukan berita yang menggembirakan. Apalagi buat saya. Ya, pertama kali kita dengar pasti kaget, reaksinya sama seperti semua orang. Dan di awal waktu saya tahu berita ini, kasusnya udah dilaporin sama polisi. Kalau saya sih dari awal sebetulnya ya kalau memang bisa secara kekeluargaan, secara kekeluargaan. Terus kalau memang misalnya nggak bisa dipertahankan karena satu sebab yang syar'i, itu kan orang boleh pisah, ya kan? Karena cerai itu jalan terbaik. Kalau saya memang niat awalnya seperti itu, tapi kan keadaan yang saya waktu itu mendapati sudah terjadi laporan. Makanya kalau udah terjadi laporan kayak gini kita juga bingung antara mencabut atau meneruskan. Semuanya jadi dilema bagi semua orang. Pasti orang semua sebel benci dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Saya yakin semuanya pasti, termasuk diri saya kalau ditanya. Termasuk kedua orang tuanya Lesti Kejora, ya kan. Nah makanya dengan berita kayak gini ya kita ya pasti bingung, sedih gitu kan. Tapi ya masalah memang harus dihadapi, ya kan. Setiap kita memang punya kewajiban melewati masalah itu. Ya, orang-orang yang kalau kita lihat hadis, orang yang paling gede cobaan ujiannya itu emang orang besar. Ya, Nabi al-amsal fal-amsal. Jauh ini kejadian kemarin itu Ustaz akhirnya bertemu sama Lesti di Mekah itu sendiri mungkin seperti apa? Ya ketemu ya karena kalau dari fisik kan orang berangkat ibadah masih senang gitu kira nggak kelihatan ya memang dia kurusnya lebih ya kalau kita lihat kan badannya tuh kayak tulang doang. Lesti itu mungkin dia apa ya dia juga menahan ini sudah lama gitu sampai puncaknya mungkin kemarin meledak ya. Tapi dia seneng lah nyampe di Ka'bah, nempel di Ka'bah aja sampai anak saya nungguin itu sampai terik matahari 40 derajat aja dia masih nempel di Ka'bah. Kalau kita nggak bilangin bahwa hari ini kereta kita jam 2 dari Mekah menuju Madinah, dia mungkin akan tetap masih di situ ya kan, namanya orang ibadah dia seneng gitu ada di situ. Tapi emang ya kayak bekas dia memendam sesuatu ya pasti ada karena luka-lukanya aja kan udah ada datanya di kepolisian semua kan, termasuk hasil visumnya itu sesuatu yang walaupun saya tidak lihat ya itu menurut orang-orang yang melihatnya itu nyata gitu ya. Kalau kerongkongan yang masih sakit ya memang dia cerita sama saya gitu kan. Karena kan kalau begini kan sakit kan kitanya nggak bisa ngelihat kayak luka yang yang terbuka gitu. Kalau yang terbuka kan bagian yang saya nggak boleh lihat gitu. Mungkin ya hanya orang-orang yang tertentu aja yang dia kemudian dibolehkan melihat itu. So, tapi apa sih pembicaraan di Mekah selama umroh kemarin yang sampai pada akhirnya membuat Lesti Ada yang mau diungkapkan. laporan? Ya sebenarnya kalau mencabut laporan memang kemauannya Lesti dari sebelum berangkat. Ya artinya dia ini nggak mau seandainya dia bilang cerai dia nggak mau ribut sebenarnya, nggak mau sampai ke tahapan yang ini ya mungkin karena kemarin itu ledakan yang sangat dahsyat sehingga begitu ada yang wah ini harus dilaporkan ya kemudian dia lapor. Tapi habis itu
ya kelihatan dia memang tipikal orang aduh capek nih ntar nih nggak kelar nih, terus dia mau kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu tanpa ada harus yang dipenjara walaupun pisah. Itu keinginan dia waktu berangkat dan sampai mau pulang masih juga dia begitu keinginan. Saya biarin lah, karena dia mau masih ya tiket anaknya itu namanya Bilar. Ya kan kayak saya Muhammad Sugi Sugandi, ditulis di tiketnya Sugandi, strip Muhammad Sugi. Anak saya Abdul Aziz, tapi tulisannya Sugi, strip Muhammad Abdul Aziz. Malah nama dia di belakangin, dia kan nama belakang itu jadi di depan malahan. Ya jadi di depannya itu malah nama dia, dan nama anaknya itu di tiket tercetak Bilar. Mungkin itu juga yang menjadikan iya kalau anak gua keluar negeri ya, dipanggilnya Bilar Muhammad Fatih. Ya kan itu mungkin ya saya lihat karena dia dari kemarin ngomong walaupun gimana dia nggak mau gitu nanti jejak digital waktu anaknya lagi sekolah SMA gitu ada searching gitu orang-orang begitu dilihat bapaknya pernah pakai baju oranye, kayaknya itu yang saya lihat dia sangat berat gitu. Sementara kan ada ketakutan ya kan kalau begini gimana kalau begitu, pokoknya udah bingung, takut, kasihan, semua campur jadi satu kalau menurut pengamatan saya. Kita juga udah misalnya dari awal dia mencabut ya berarti bohong dong berita-berita apa yang dia laporkan gitu kan. Karena kan selama kalau saya lihat infotainment sih termasuk Bilarnya saya telepon nggak seperti itu katanya keadaan, tidak seperti, tapi buktinya ada gitu kan, bukti CCTV, bukti apa. Nah, jadi kalau dicabut dari awal kan jadi seolah-olah membenarkan memang tidak terjadi apa-apa. Kalau dicabut setelah itu berarti dia pakai baju oranye dan wasit, itu kan sesuatu yang saya juga nggak sanggup ya. Berada di dalam posisi yang seperti itu. Mungkin orang tuanya masih sangat berasa banget gitu kan, berasa banget dia yang ngegedein, yang ini nggak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anaknya, sementara orang yang dititipin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum hilang ada ya. Mungkin Dede emang orangnya begitu gitu kan, dia udahlah kita maafin aja, biarin nanti setelah ini biar. Malah ada kata yang saya dengar dari Dede, kita biarin serahin sama Allah gitu ya. Istilahnya kita nih dalam hidup kan ada reward ada punishment gitu, reward dari Allah, punishment dari Allah. Sebetulnya itu berat gitu ya, kalau Allah yang udah menghukum kan ngeri gitu ya. Tapi kayaknya dia udahlah biarin abis ini damai aja udah gitu kan, maunya dia gitu ya. Kemudian ya mungkin semua orang berkomentar beragam ya orang yang tidak pada posisinya dia kan ya, kemudian wah ini gimana ini harus dilawan ya mungkin, tapi mungkin dia juga kalau lagi ada di posisi itu dengan keterikatan yang sudah ada tidak segampang itu juga. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya, saya bisa bilang begitu karena saya nggak berada di posisinya dia. Kalau berada di posisinya dia, ini ibu, ini bapak, ini suami, ini anak lagi digendong begini, ngelihat ketawanya aja kan pasti ada bayangan bapaknya yang sekarang lagi ngeringkuk misalnya gitu kan. Hal-hal itu saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan dia. Sayang waktu saya kasih korma ajwa 7 sama dia suruh sholat istikharah, saya nggak tahu dia udah melakukan apa belum, karena kan kita 2 hari lebih cepat tuh dia kepulangannya dari jadwal semestinya ya kan. Ustaz tadi kan sempat bilang bahwa dia mengatakan ya udah berserah sama Allah. Apakah juga ada menjurus ke perpisahan nggak ketika awal? Kalau awal iya begitu, karena kan takut dia ya kan, takut kalau bersatu lagi dia nggak percaya gitu kan, dia merasa nggak aman gitu kan. Saya juga nyampein tadi bahwa gini, perempuan handai pun dia sudah ditalak ya kan, dia tinggal di rumah suaminya sebetulnya kalau aman, supaya nanti misalnya suaminya lagi masak lagi nyuci sendiri, istrinya lihat kesian dia
atau dia ngelihat istrinya gini, akhirnya rujuk. Kalau Islam kan sebetulnya kalau masalahnya masalah yang biasa itu supaya mereka timbul rasa kasihan kemudian rujuk. Cuman ini kan masalahnya kekerasan yang diterima sama dia, kan pasti ada ketakutan berdekatan dengan kayak macam ada trauma kan, sehingga dalam hentakan yang pertama itu ya bahkan sampai pulang ya dia sih bilangnya pisah gitu kan, dia sih bilangnya gitu nggak apa-apa, tapi dia mau baik-baik yang saya dengar. Terucap ya Iya. ketika itu Dari awal saya bilang aduh saya nggak kuat ya, kayak kita lah kena api, nggak akan ada orang bilang ntar besok saya cobain lagi tuh api, saya pegang panas saya pegang nggak, pasti orang wah saya kapok kena api lagi ya kan, itu sesuatu yang wajar. Tapi kan dalam mungkin pas dia di sana ibadah segala macam, dia tipikal orang yang nggak mau, biarin deh. Sebetulnya dia bisa ngunci, udah habis itu dia ini dia kan tipe biarin lah, nanti pun tinggal masyarakat lah dia kan setelah itu menilai gitu kan, yang penting saya mau menempuh jalan damai. Walaupun seandainya saya, orang tuanya, siapapun gak setuju dengan itu ya dia bilang saya kan yang akan menjalani rumah tangga ini. Walaupun saya juga bilang sama dia, ya saya juga nggak tahu suami Dede, saya tahu suami Dede dari Dede. Ya kan dari awal kan itu semua orang tahu kan dari laporannya dia kan, sehingga kemudian kalau kita sih misalnya orang kejeblos tuh di situ banjir terus orang kecebur, kita kan ngomongnya jangan lewat situ lagi, tadi ada 2 orang kejeblos. Kita nggak akan mungkin nih, kita orang luar gitu ya, ada orang kecebur, Pak lewat situ aja tuh, tadi udah 2 orang kecebur, siapa tahu Bapak orang yang ketiga, kan nggak mungkin kita akan ngomong begitu. Ya kan, setelah orang itu jatuh kan kita hati-hati, menghindar kan gitu. Iya saya juga akan. Dan itu dilakukan sama Lesti nggak Pak? Ustadz dia bercerita, ada nggak Ustadz juga ngasih masukan, dan Lesti akhirnya dari perjalanan kalau saya umroh sampai pulang umroh dia kan mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi ketika akhirnya dia pulang, ada nggak omongan lagi sama Ustadz? Saya tidak berkomunikasi lagi setelah pulang, karena saya juga luar biasa. Pertama saya puji Ayah Kejora ya, ini sosok ayah yang sangat dahsyat ya, walaupun mungkin dalam hatinya dia masih ada luka, tapi dia temenin anaknya itu tanpa sedikit pun dia bergerak. 2 hari loh dia di Polres ya, habis pulang umroh tuh orang biasanya ngerentak badan, dia 2 hari di situ. Saya aja tuh hari kemarin masih kelayangan, jet lag gitu kan, dia nemenin, itu yang saya puji. Dan seorang ayah begitulah menemani anaknya. Dan dia sebagai seorang istri, walaupun dia dicaci nih Dede kan kemudian misalnya mendapatkan respon negatif, walaupun ada juga yang mendukung dia kan pasti, ya kan, ada juga orangnya oh iya nggak apa-apa, Islam kan menganjurkan maaf, walaupun ada orang lagi yang bilang ya maaf yang kayak gimana dulu kan gitu. Semua itu akhirnya semua orang punya pendapatnya, ya dialah yang menentukan keputusan nanti ya. Misalnya saya bilang ya kalau saya ya ditanya, kalau memang dia nggak aman gitu ya, kita mending jangan lewat situ kalau nggak aman ya kan. Tapi kalau dia udah merasa kembali cukup aman ya kita ya. Ustadz, tapi Ustadz nyangka nggak sih dengan perilaku Bilar di luar dari yang Ustadz kenal gitu selama ini? Iya nggak nyangka. Memang kita belum kenal orang kalau belum bermalam dengan orang itu, belum safar bareng selama beberapa hari ya. Masafatu qasri sholat kalau menurut agama, sejarah mengkosor sholat kita baru kenal orang, bagaimana marahnya, bagaimana waktu capek, bagaimana ngedumulnya gitu. Kita kan ketemu begitu aja, dan orang kalau ketemu begitu aja semua masih kelihatan manis gitu. Ya justru ya kita melihat dari zohir ya, dia wah luar biasa, apalagi saya ngomong buku dia paham, saya ngasih beberapa buku ya kan. Kepada siapa Ustadz? Bilar waktu itu ya kan, beberapa buku saya kasih. Jadi ente dia menyebut juga beberapa nama Ustadz ya, saya dulu suka ngaji kesini. Oh iya ya,
Saya pikir secara zohir ya kita ini, tapi begitu ngelihat itu kita juga nggak percaya. Saya aja mungkin yang tidak apa ya, yang tidak alim, tidak pencinta buku gitu ya, nggak, kayaknya nggak akan sampai ke tahap itu. Kalau tahun depan itu ulang tahun pernikahan saya yang ke-30 ya, jadi dalam 30 tahun itu ya, saya kayaknya pernah mungkin saya ngegeser kaki istri saya sekali gitu kan, tapi dalam 30 tahun ya, karena saya mencoba menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Rasul ya. Karena Rasul walaupun di dalam ayat itu ada wadribuhun, tapi Nabi sebagai teladan kita tidak melakukan itu kepada bahkan pembantunya. Artinya orang yang kerja di rumahnya. Ya, jangan cerita anak sama istrinya, orang yang kerja di rumahnya itu tidak dilakukan. Oh, berarti tafsir ayat itu adalah seperti yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Saat ini kan yang Bilal sudah melakukan ini kurang lebih 10 kali kekerasan dalam bentuk apapun, yang mungkin puncaknya yang baru ini terjadi gitu. Ada nggak Lesti itu cerita gerak-geriknya ataupun mimiknya gitu Lesti Ustaz? Ya, dia sih nggak cerita ya, karena kita nonton di TV kan kemasannya beda gitu. Sampai sebelum tanggal 28 kan baik di medsosnya atau di TV kalau lagi nge-host bareng, lagi itu bareng kan kelihatan aman-aman aja gitu ya, sampai kemudian ternyata seperti itu. Ustaz, Ya, dari tadi kan Ustaz udah. menekankan ya bahwa kalau kita udah melewati Saya jalan itu, 10 menit lagi harus jalan nih. melewati jalan itu kita jangan sampai melewati jalan itu lagi ya. Ibarat kata Ustaz juga pernah keluar statement bahwa lebih baik berpisah gitu ya kalau sudah mengalami kekerasan. Nah, ini gimana kesehatan? Ya, kalau saya gini, agama asulhu khair, damai itu bagus. Terus wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suaminya itu lebih berhak untuk kembali kepada istri. Ini hukum asal. Hukum asal tuh damai itu bagus, suami masih punya hak. Terus perceraian itu sebagai sesuatu yang tidak disuka. Ini kalau kasusnya normal ya, misalnya karena ekonomi, kan itu bisa dihadapin bareng, ya kan? Karena hal-hal yang masih mungkin diperbaiki. Karena ada juga wanita minta cerai karena suaminya bau badan gitu. Itu kan gampang ya, tinggal kalau mau tidur dia diguling-gulingin aja, dibedakan aman gitu ya kan. Atau dia mendengkur, ya kan, mungkin ada laporan begitu, itu mungkin bisa diperbaiki apa di sumpel, ada kan tuh alat yang buat bernapas buat orang-orang yang mendengkur gitu, jangan di semen, kalau di semen takutnya mati juga tuh bapak. Untuk apa saja? Iya, untuk napas gitu kan. Kalau itu misalnya kalau kejadiannya kayak gitu, asulhu khair, damai itu bagus. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suaminya lebih masih punya berhak untuk kembali kepada dia. Dan hakam, jadi dari pihak keluarga, kalau memang mereka mengira setelah itu akan lebih baik, kita jangan menghalangi dia. Ini hak asalnya nih ya, hukum asalnya nih, ini nggak boleh dipotong nih, ya kan? Karena kalau ini dipisahin, jadinya sepertinya keberpihakan gitu kan. Nah, ini secara umum ya, secara umum damai itu baik, asulhu khair. Yang kedua, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin, suaminya lebih berhak untuk bisa rujuk kembali dengan dirinya. Dan perceraian itu bukan sesuatu yang baik, ya kan? Kalau hal-halnya itu bisa diselesaikan. Cuman ini kan kasusnya adalah kasus yang menyangkut keselamatan diri. Sementara teori maqasid syariah, saya bicara di syariah secara umum. Ya, Asy-Syatibi ya di dalam maqasid syariahnya, agama ini diturunkan pertama misalnya hibdun nasl, jaga keturunan. Makanya zina nggak boleh. Takut binnya siapa nggak jelas. Ya. Kemudian hibdul mal, nggak boleh mencuri karena harta orang itu terjaga. Ya kan, hibduddin, menjaga agama, nggak boleh orang maksa orang beragama. Nah, terakhir ada hibdun nafsi, menjaga jiwa.
Agama itu diturunkan menjaga jiwa. Kenapa hukum membunuh itu berat dalam Islam? Ya, sampai ada kisos, membunuh dibunuh. Ya kan, supaya apa? Harga darah manusia itu mahal. Agama menjaga itu. Ya, jangan gara-gara misalnya tukang parkir gara-gara 1.000 membunuh orang gara-gara 1.000. Darah manusia itu mahal. Dia harus membayar dengan darahnya juga. Dalam artian Islam tuh menghormati nyawa atau ruh manusia. Nah, kalau dia merasa terancam, ya, dia merasa nggak tentram, ya kan? Kalau bahasa orang pinggiran, jangan-jangan hari ini gue dicekek, besok gue digorok misalnya kan gitu. Kalau dia merasa seperti itu, ya maka itu bisa dipilih sebagai alasan. Yang nggak boleh itu kan ayyuma mra'atin, perempuan mana aja talabat at-talaq min zaujiha, dia meminta cerai karena nggak ada sebab. Ini yang nggak boleh. Misalnya wah hujan nih, kenapa kamu mesti ceraiin saya? Karena hujan, kan nggak nyambung gitu kan, atau karena apa gitu, sesuatu yang nggak, karena nafkah kurang aja mungkin tuh bisa dibicarakan. Tapi kalau ini menyangkut keselamatan pribadi, maka itu menurut saya hal yang boleh. Dia kan khawatir misalnya lagi tidur nggak tenang, takut itu menjadi memang karakternya dia seperti itu ya. Tapi kalau Dede ya, kemarin kasusnya waktu saya sampein ini runutan kayak gini ya, dia bilang saya tahu suami saya. Ya udah, karena dia udah tidur lebih dari 1 tahun ya kan. Kalau saya kan belum gitu kan, artinya belum tahu, jalan aja bareng belum. Kalau jalan umroh bareng tahu, ya ini ayah begini, oh ayah tuh sabar banget, oh ibu, oh Nin tuh sabar banget. Itu kan kita tahu tuh, dari cara kita nyikapin itu semua tahu. Jadi disitulah kemudian ini kembali dia beristikharah, dia yang mau melanjutkan hidupnya kalau memang mau nyambung gitu kan. Kalau memang mau bercerai ya mungkin ada hal yang dia merasa nggak aman itu ya kan. Dan itu kan ini masih berjalan terus ya kan, masih berkembang. Kalau dirasa memang betul ya, katanya Bilar lagi mendalami agama ya, walaupun mendalami agama saya aja dari tahun 80 sampai sekarang belum dalam-dalam gitu ya kan. Artinya saya masuk lagi. Tadi ada Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman MA, dia ngafal kitab-kitab Syafi'i, di samping dia ngafal Quran, pernah sholat dalam Ka'bah. Itu aja dia masih istilahnya belajar lagi gitu. Emang ini Bilar malah baru ya mudah-mudahan niat itu kan orang nggak ada yang tahu, kita juga nggak bisa menjudge gitu kan ya. Tapi kalau kemudian dia mulai mendalam, ya namanya baru mulai ya, mungkin baru kalau belajar bahasa Inggris baru ditanya what's your name ya kan gitu, cara nanyanya gitu, my name Iskandar misalnya kan gitu. Nah baru sampai ke situ. Tapi kalau ada perubahan ya nanti mereka lah yang melihat sendiri. Ustadz, gitu. ada nggak setelah pulang ini, setelah pada saat sudah pencabutan, Lesti telepon Ustadz? Belum, saya cuman WA aja. Masih di mana? Masih di Polres. Ya, kuat juga gitu kan. Tapi kan emang Dede sosoknya kuat banget ya. Iya, kalau menurut saya dia memang sosok yang kuat. Kan dia dapat masukan dari semua orang. Dan tetap decision-nya tuh dia. Ya, dari saya. Kita udah nimbang gitu ya. Bahasa istri saya, kita tuh udah dapat 2 tesis ya kan. 2 tesis, 1 skripsi gitu ya, tetap aja beliau yang punya keputusan. Karena dia bilang saya yang paling tahu. Saya yang lebih kenal. Ayahnya sendiri pada saat di sana seperti apa? Ya kalau ayahnya pasti namanya dia orang yang membesarkan Lesti ya, dia nggak mau lah anaknya tergoreskan gitu. Itu pasti kekhawatiran di hati ayah, sangat-sangat khawatir. Ada rasa Sebetulnya ketakutan? kepercayaannya pun saya pikir dia belum. Karena kelihatan ya kan, dari raut mukanya masih. Ada omongan nggak waktu di Mekah dari ayah Kejora sendiri sama Ustaz? Bisa sebagai Iya, sama orang tua. kalau beliau memang minta saya tolong temenin. Iya, kalau Lesti kan mau malah Bilar juga saya yang treatment. Ya kan? Dia nggak mau, istilahnya nih ibarat pabrik, dia nggak mau buang limbah kotor di sungai. Jadi dia bilang kalaupun harus berpisah,
dia sudah dalam keadaan baik atau dia tahu cara hidup yang baik. Ini dari omongan Dede ya, kalau saya tidak ditakdirkan bersama lagi dengan dia sudah punya karakter yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu keinginan Dede. Iya, itu kalau menurut saya kan orang yang, saya cerita juga sama Dede tentang Nabi waktu ke Taif. Taif, Nabi mau dakwah disambitin sama orang Taif. Terus Nabi bersinggah, saya sempat mampir di batunya di Taif itu 60 mil dari Mekah ya, dari di Taif itu. Nabi lagi nyandar, malaikat datang. Gimana nih, kita hancurin aja penduduk Taif. Saya tibanin sama gunung. Kata Nabi jangan. Saya bilang, Dede mau punya kesabaran kayak gitu, ya kan? Nabi kan udah disambitin, dia pakai logikanya itu. Nabi disambitin aja, Nabi masih doain kaum itu. Nah, dia tuh mau takhallusnya tuh seperti itu. Artinya takhallusnya mau, kalaupun dia ini, udah dia biarin bisa hidup. Dia nggak punya karakter yang biarin dia mati sekalian. Maksudnya gitu. Dia karakternya nggak gitu. Kalau sebagian kita kan, kalau kita tuh abis disambitin terus tawarin malaikat, ya malaikat bilang mau nyabut 2 gunung, 3 kalau perlu gitu. Kita request sama malaikat kan gitu ya, 3 deh biar mati gitu kan. Tapi apa yang saya lihat sama dia nggak gitu. Dia mau melepas ya, kayak misalnya kalau kita pabrik buang limbah yang udah diinin tuh udah jernih gitu, nggak merusak lingkungan. Yang saya anggap ini memang kadang mungkin bagi sebagian orang nggak enak gitu kan. Tapi Bagian ada penonton. mengarah ke sana nggak sih, Seth? Kalau dilihat dari gelagatnya, dari Ustadz tadi bilang dia walaupun dia sudah istiqomah baik mencabut hubungannya, tapi Lesti sendiri yang Ustadz rasakan feeling gitu, dia seperti apa? Apakah memang ya sudah ada jalan yang terbaik lagi gitu? Belum tahu. Ya belum tahu kan nih. Saya udah 3 hari ini nggak ini. Kan berarti secara nggak langsung Ustadz tuh dititipkan oleh ayahnya. Punya beban sendiri nggak sih, Kak, untuk? Ya pasti dong. Tapi kan saya kenal ayah lumayan lama. Dan saya dititipin orang tuh kan bukan cuma nama ayah. Saya pernah kok umroh dititipin neneknya bupati. Ustadz tolong dong, kakek saya, bukan nenek, kakek saya nih jagain. Oh iya Pak Haji, sayang, saya bilang iya insya Allah gitu. Ya seharusnya saya menyerahkan lagi kepada Allah gitu ya kan. Karena si neneknya si kakeknya bupati itu lagi sholat di Madinah, dia hilang sendal. Terus dia jalan dari Masjid Nabawi sampai Hotel Sanabil di musim panas, sehingga kakinya tuh tapaknya ngelupas semua. Wah, saya kan merasa saya nggak mampu menjaga. Makanya kalau dalam ayat fallahu khairun hafizah, Allah sebaik-baiknya penjaga. Ya, makanya ya bagusnya sih kita kemudian menyerahkan itu kepada Allah juga. Ya karena dia sebagai manusia kan pasti ayah bilang tolong bantuin dia. Iya. Saya malah udah udah siap-siap gitu. Walaupun orang bilang susah lah orang kayak gitu dinasehatinnya, misalnya tentang Bilar lah misalnya, dia udah begini ntar abah diniin lagi gitu kan. Ini aja dia nggak berhasil, nggak mau dengerin nasihat begini. Ya tapi ya itu mungkin hukum masyarakat emang gitu ya. Orang yang baru keluar dari penjara aja orang kan cenderung nggak mau nerima, walaupun mungkin dia udah mau tobat gitu ya. Itulah susahnya gitu. Ustadz, pada saat Lesti sendiri dengan sudah mengalami itu, sempat di Mekah ada perasaan cerita takut kembali sama Bilar ataupun trauma? Dia nggak cerita, tapi di awal pasti dong, orang lagi babak belur mah sama aja kita kena. Saya nih main bola kesleo, wah gue nggak main lagi deh. Kita udah baik mah ngelihat bola kan, kita perasaan mau nendang aja gitu kan. Nah kalau kemarin kan di awal-awal banget ya, mungkin juga lukanya belum sembuh, tapi kita nggak tahu kan sejurus berikutnya. Yang Ustadz lihat ayah sendiri apakah juga masih ada perasaan kesal dan rasa takut? Lah ya pastilah, saya aja masih ada perasaan takut. Istri saya aja sampai sekarang masih takut nih gitu kan, artinya takut. Kan dia nggak terlalu ini ya kan, masih
ih khawatir ih, mungkin kayak netizen kali, ada 100 mama WA saya gitu. Dia bilang takut, kenapa Dede Lesti cabut gitu ya kan? Iya kan? Ya mungkin yang ngalamin hidup bukan nenek kali, kalau nenek sih udah ada ini. Ya, dia manggilnya ngebahasinnya aja mas saya Uyut. Ya kan? Emang Leslar Lovers itu kan lebar ya, sampai ada nenek-nenek tuh berapa saya unjukin WA-nya habis ini ya kan. Dia bilang ini saya khawatir banget kayak gitu. Tapi pas di Mekah sendiri, hal apa sih yang paling menguatkan Dede nih sampai akhirnya dia bisa berfitnah kayak gini? Siapa yang Enggak, itu ininya dia sendiri. anak? Iya, kalau anak dari awal tadi saya udah cerita di awal tadi. Karena anaknya masih ada nama Bilar. Bahkan di tiket aja anaknya itu tertulis Bilar Muhammad Fatih. Jadi dia panggilnya waktu ini Bilar waktu dibagi. Orang juga, oh Bilar ikut umroh. Padahal itu nama anaknya. Ya, karena nama belakang kan gitu, nama paspor. Ya tadi di depan tadi saya sudah jelasin. Momen waktu Lesti flashback sedikit ya Ustaz, waktu yang dipeluk nangis itu momen apa sih Ustaz yang viral tadi gitu? Oh itu habis umroh. Habis umroh saya biasa kalau mimpin umroh, ini kita udah selesai tawaf keliling Ka'bah, ayo minta maaf. Karena mungkin mereka bersih tegang apa segala macam. Ya udah semua, bukan Dede sama ayah aja sebetulnya. Semua juga nangis. Karena kalau di Ka'bah tuh aneh malah orang nggak nangis tuh. Ya pernah juga saya dapetin orang gitu, ih Ustaz kok orang pada nangis. Saya nggak jawab gitu karena saya aneh gitu, karena cuman dia doang yang nggak nangis gitu kan. Karena yang namanya di sana tuh semua orang nangis. Wah orang yang kumisan badannya gede gitu ya nangis juga gitu, walaupun kita ngelihatnya lucu gitu, orang gede gitu kumisan nangis, karena di sana ngelihat Baitullah, rumah Allah, kita ini kecil semua pasti nangis gitu. Malah aneh kalau ada orang yang nggak nangis. Ada orang belum sampai ngelihat Ka'bah baru tiangnya aja udah nangis gitu kan, baru tiang Jadi masjid. kemarin itu pada saat setelah umroh itu Iya setelah umroh memang saya arahkan supaya saling minta maaf. dari situ Ya pas dan dia meledaknya itu kan saat sama ayah. Saya nggak tahu sih, mungkin ada perbedaan pendapat di antara mereka, antara ayah dengan anak. Tapi masing-masing dengan keyakinannya kan gitu ya. Nah, itu pasti ya, dan dia memeluk gitu, sama ayah sama ibunya. Ustaz, harapannya mungkin dengan Lesti sudah mencabut ini hubungan, ada yang mau Ya Sampaikan nggak usah kita kan nggak tahu yang gaib ya, kita nggak tahu di depan kayak apa. Kalau orang yang ngeramalkan, wah ini kayaknya di depan akan begini-begini, saya cabut kartunya nih kayaknya dia begini. Kalau kita kan nggak tahu, la ya'lamul ghaiba illallah. Kalau saya sih kalau memang dia balik lagi ya, dan kalau memang dia harus berpisah, saya ambil bahasa Quran, sarahan jamila, artinya bertemu dan berpisah dengan indah, dengan bagus. Kalaupun harus bercerai, kata Quran wala tansawul fadla bainakum. Kalau ada seorang, ini umum ya buat siapa aja, kalau orang bercerai jangan lupakan kebaikan yang pernah kamu terima, karena dari sekian keburukan pasti ada kebaikan yang pernah diterima. Kita kan suami saya untung saya cerai sama dia tuh, dia mau pak ngoroknya doang yang gede, jangan ya kan, uang belanja tipis gitu kan. Nah itu nggak boleh, wala tansawul fadla bainakum. Terus jangan lupakan kebaikan sesama. Yang kedua, tutup aurat. Orang yang menutup cacat atau aurat siapapun, karena kan rawan tuh ya, dia begini tutup aurat. Karena man sataro musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi cacat saudaranya sendiri, dia akan ditutup cacat dan aibnya pada hari kiamat. Ya, jadi kalau dia harus bersatu lagi nih, walaupun orang semua kesel se-Indonesia, ya kalau dia bersatu lagi, bersatu dengan sarahan, dengan cara yang jamila, dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Kalau dia mau berpisah, sarahan jamila, itu bahasa Quran bukan bahasa saya.
Ya, karena dia kan adil. Kita nggak tahu, kalau kita dalam agama kita nggak tahu apa yang terjadi 1 menit di depan kita. Ya kan? Kalau orang ada yang bisa begini, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Kita cuma bisa baca tanda alam gitu ya. Mau hujan kayaknya nih. Kenapa emang? Mendung gitu kan gitu ya. Mau hujan kan? Ya kan karena mendung gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga tahu-tahu hujan gede padahal nggak ada mendung.